Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Lailatul Mukjizat dan Rizky Oktariani. Di sini kami akan menyampaikan makalah kami dengan judul Konsep Dasar IPS dan Pendidikan IPS. Selamat menyaksikan. Hakikat pendidikan IPS. Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. IPS memandang manusia dari berbagai sudut pandang. IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat yang hakiki dan universal. Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu. B. Istilah IPS dan pendidikan IPS. Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dan diberlakukan dalam sistem pendidikan nasional yang diterapkan dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum tersebut, IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Menurut Muljono Cokrodikardjo, IPS yaitu perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti pikiran serta jasmani agar anak dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Adanya mata pelajaran IPS di sekolah diharapkan para siswa dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizky Oktariani. Kepadanya dipersilahkan. C. Perkembangan pendidikan IPS. Perkembangan IPS dapat ditelusuri dari sebuah karya Shackle yang berjudul Social Student in School, yakni sebagai upaya membatasi ilmu-ilmu sosial. IPS sebagai satu kesatuan sistem dalam kurikulum pendidikan sangat erat kaitannya dengan kurikulum ilmu sejarah dan geografi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, IPS telah dijadikan sebagai istilah resmi dalam kurikulum pendidikan, khususnya di Amerika Serikat. Konsep tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pemikiran perlunya social students. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa tujuan pendidikan IPS ialah mendidik siswa menjadi warga negara yang baik.
Pada tahun 1985, Smith mengkritik gerakan The New Social Students. Ia berpendapat bahwa hasil-hasil pengembangan kurikulum dari proyek tahun 1960-an tersebut gagal, karena ada kecenderungan bahwa reformasi kurikulum dilakukan hanya karena ketersediaan dana yang memadai. Para guru tidak banyak dilibatkan dalam pengembangan materinya, sehingga hasilnya tidak merevisikan realisasi pembelajaran di kelas, dan dalam orientasinya, kurikulum tersebut bersifat positivistik, serta tidak diorientasikan kepada kebutuhan kewarganegaraan. D. Pengertian pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Perkembangan IPS di dunia, khususnya di Amerika Serikat, telah banyak memenuhi pemikiran pendidikan IPS di Indonesia. Namun, untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis dirasakan sulit. Hal ini diakui oleh Wina Putra karena dua alasan, yaitu di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang IPS dan perkembangan kurikulum. Pada tahun 1968, terjadi perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat ini, mulai diperkenalkan nama pendidikan kewarganegaraan, sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan, yang merupakan koleksi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. IPS sebagai mata pelajaran pertama sekali masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai dengan 1973. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 dan 1984 sebagai hasil kesepakatan komunikasi akademik pada tahun sebelumnya. Maka, pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dalam sistem kurikulum di Indonesia, IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, muncul kajian kurikulum yang mengantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kedudukan PPKN ini masih tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkungan IPS, khususnya wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk mata pelajaran IPS, kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut. Mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpandu. Mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan, serta mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah mata pelajaran nasional dan sejarah umum. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.